Gugur gunung merupakan kearifan lokal masyarakat pedesaan di Jawa, integritas dan pesan moral yang tinggi. Biasanya, gugur gunung dilakukan secara berkelompok dalam satu RT, RW, bahkan satu kampung untuk merencanakan, menyiapkan, dan membangun fasilitas umum. Untuk kegiatan gugur gunung untuk di Dukuh Sendang memang di sana sangat kuat, masih menjaga untuk pelestarian gotong royong. Lihat dari seguyupnya dalam arti untuk bantuan yang khusus di dukun tersebut untuk kegiatan gotong royong memang bisa diandalkan. Yang paling mengesankan bahwa pernah terjadi bantuan pemerintah itu jatuh pada bulan puasa. Mereka mengerjakannya pada malam hari, jadi di lembur dengan penuh semangat tanpa ada rasa dundel ya. Dan untuk skala rasa kebersamaan dan gotong royong itu memang untuk Dukuh Sendang kalau di strata itu strata 1. Dalam arti mereka nilainya nilai plus. Kalau untuk dukuh-dukuh yang lain ada tapi sudah berkurang mengingat itu kondisi dan kondisi sosial dan yang lain. Jadi ini terkait dengan masalah mata pencaharian mereka. Kalau di Sendang itu memang mereka memegang kuat pertaniannya. Kalau dukuh yang lain kebanyakan ada yang buruh dan kuli. Membangun rumah dan panen itu biasanya mereka cara bergilir, artinya gantian. Kalau untuk istilah sini lebotan, artinya besok membantu si A, kemudian dia panen akan dibantu oleh si A kembali. Jadi istilahnya gantian mereka tanpa mereka diberi imbalan. Kalau perbedaannya nggak terlalu jauh Mas, cuman kalau di Sendang kan memang secara umum kan masyarakatnya tani. Kalau di Padukuhan Beketel ya banyak istilahnya wong bisnis lah. Nah istilahnya beda, gotong royongnya memangnya kurang. Soalnya orang kan pada ikut-ikut bos-bos kerja begitu. Kayak perusahaan kayu, pembeli kayu, seperti kayu desa kan banyak pembisnis di Beketel. Ya masalah itu tadi, cara kerja orangnya, cara lingkungannya sudah berbeda gampangnya. Ya, jadi ini cara kerukunannya lah sudah berbeda. Kalau Beketel kalau masalah gotong royong nggak bisa full Mas, untuk seumpamanya sehari full nggak bisa, sebabnya paling bisanya paling setengah hari, sebabnya untuk separuh harinya untuk kerja bisnis perumahan. Ya ada tapi jarang. Ada cuman berkurang banyak lah. Ada cuman dikit-dikit. Kalau bergotong royong, kalau itu bikin rumah memang ya masih gotong royong. Kalau masalah kerjaan di ladang, di kerjaan di kayu ya nggak mau gotong royong. Pakai opah semua itu. Ya di sini ya juga tani, tapi kan taninya ini kan cuman untuk samben saja itu. Tidak bisa kalau gotong royong, terus terang aja ini. Kompak, di sana itu kompak. Tapi sini tidak pati kompak gitu aja. Zaman suau Mas, beli niku saking bidang pendidikan niku agak. Lah terus menika yang bikin taksih awan ngenani tentang bidang kegotong royongan niku taksih di dalam nu. Nek gandeng suau sekinten sekitar 1 sekon menika lajeng nuwuhaken kanca-kanca sedaya menika nuwuhaken pikiran nek niki badhe nggih ngawontenaken untuk kegotong royongan dalam bidang ekonomi, dalam bidang napa mawon yang sekiraipun ing dusun mriki saged wonten kemajeng. Alhamdulillah, soalipun jere payah tahun swidak menika tasih ngraosaken dumugi sakmenika. Nggih milai saking gugur gunung asilipun. Jadi asilipun gugur gunung menika nggih alhamdulillah dalam menika tasih menangi ngraosaken lumayanipun wonten dalem, lumayanipun menawi tindak-tindak menika nggih biyen mlaku
sak mangke numpak kendaraan. Niku nggih alhamdulillah. Nggih rusak sedaya ratusan ngoten niku, Pak. Mungkin ratusan dados wana malih niku sing marai. Lah nunggangan niku ora pun dangu asal sengen nggih ciut ngoten mriki toni kendaraan. Rumiyin mriki dumugi Karangmojo niku nol, Pak. Mriki niku blekokan sementan. Rumiyin. Nek gandeng semangat tiyang mriki gandeng niku kangge kelancaran ekonomi ini piyambak-piyambak lajeng gotong royong jalan dalan tembus enggo kados ngaten menika. Lah setapak wonten mboten mbantu Mas. Setapak bisa saking usahanipun kanca-kanca niki urungan. Ayo kono ngoten. Enggo dados wau. Semuanya nggak ada yang ngasih tahu. Pokoknya yang penting kentongan itu dipukul pagi-pagi minggu-minggu itu nanti semua sudah datang. Kan engkelnya sudah dikasih tahu ya kalau kendaraannya ya. Ini besok hari Minggu ambil brosok. Nanti semua teman-teman sudah ikut semua. Ada yang naikkan, nanti ada yang nurunkan. Ada yang ambil batu itu yang lubang-lubang itu Mas ya. Itu pun pokoknya biar agak bagus lah. Setiap tahun Mas itu brosok itu. Kalau kerigan Mas di jalan ya. Pasti diambil hari Minggu Mas. Makanya apa hari Minggu? Itu anak-anak yang sekolah sudah bapak-bapak sudah punya anak besar-besar Mas ya. Nanti bapaknya bisa pergi ke sawah atau ke ladang, nanti anaknya bisa ikut Mas. Kerikan ke jalan itu. Nanti anaknya pun siap, pasti ikut lah. Ya nyangkul-nyangkul atau apa, ambil-ambil batu, ya pasti bisa lah pokoknya ngumpul-ngumpul itu. Mas saniki bisa dibangun keng toni kendaraan sedaya roda loro, roda papat. Beri makanan, masak, atau ya menyuruh orang menggantikan keluarganya juga boleh. Kalau enggak istilahnya orangnya pergi merantau enggak ada penggantinya karena itu kesadaran warga banyak, jadi yang tidak bisa berangkat ya enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa, bisa hari lain, hari libur lainnya. Mulai dari nyangkul, terus daud itu tanam, terus panen itu semuanya gotong royong. Cuman kita dikasih makan, rokok, minum itu saja. Hari ini seumpamanya ini sawah saya, nanti besok sawah siapa ya giliran terus itu Mas. Nyangkulnya itu giliran terus. Tuwuh saking manahipun piyambak. Ya ayo ya. Pak Eko arep mundur jagung lah nderek mundur. Masalah rumah juga ya Mas. Mulai gali pondasi, bata sampai ke atap lah, ambil kayu dari hutan, gotong-menggotong itu ya. Semuanya gotong royong, nggak ada dipungut biaya enggak. Enggak ada apanya Pak ini. Ini hanya mendengar saja, hanya diberi makan, minum, itu aja. Rokok, gitu aja. Kalau sekitarnya cuman bantu saja Mas. Paling cuman ada yang dibayar itu satu orang lah untuk insinyurnya lah yang bikin mengarahkan apa ini ke sana itu paling satu orang. Pokoknya yang tukangnya itu satu orang Mas yang dibayar itu. Termasuk upama kerja upama 2 minggu, upama 3 minggu ya dikasih ganti rugi gitu aja. Ya, gotong royongnya dalam bidang agama maupun bidang kemasyarakatan. Kalau di Desa Sendang memang sudah budaya, mulai dari mungkin dari nenek moyang sampai sekarang pun masih utuh dari kegotong royong dari segi apapun. Misalkan dari seperti membuat masjid yang sebesar ini tidak ada speser pun dari luar selain dari kegotong royongan masyarakat bersama untuk masyarakat Sendang. Waktu masih hutan itu masih ada yang membawa kayu, dan nanti dari segi makan dan macam-macam pun alhamdulillah tercukupi dari masyarakat, dari semua istilah tenaga, dari tukang maupun pembantu tukang dan macam-macam, semuanya ini adalah swadaya masyarakat tanpa ada bantuan apapun dari lain desa. Wah, bersama-sama, kesadaran bersama-sama. Cuma waktu dulu ya memang ada seperti Bapak Modin, ya, Bapak Sutio, Bapak Salikun, Bapak tokoh-tokoh orang tua yang tidak bisa saya sebut satu persatu, banyak dari orang tua dulu penggerak, diteruskan sama pemuda-pemuda.
menjadi seperti ini. Penggerak utama yang khususnya menolong atau yang memang menjadi tenaga yang perlu dimintai bantuannya itu memang khususnya pemuda yang sudah menjadi kewajiban atau istilahnya sudah menjadi kebudayaan sebagai kegotong royongan warga sini. Itu misalnya kalau desa pas ada kegiatan itu menyambut hari ulang tahun kemerdekaan, masing-masing dari organisasi kepemudaan itu punya istilahnya nama persatuan tersendiri-sendiri gitu. Misalnya untuk khusus pemuda Sendang sini itu mempunyai nama Kresna. Dari dulu memang Kresna itu punya istilah dari singkatan dari Kreativitas Remaja Sendang Agung. Ini sarana untuk ikatan gotong royong itu memang diawali dengan keagamaan. Satu contoh untuk warga di desa ini sudah menjadi adat dan tradisi bahwa setiap waktu warga itu mempunyai hajat, katakanlah sunatan, mantu, bahkan secara umum bila mana ada kematian, itu kan pasti mengumpulkan tetangga untuk tujuan doa bersama, ritual bersama, untuk minta doa restu pada warga atau tetangga. Ini ada salah satu sarana untuk ikatan persatuan. Semua warga itu nggak usah dikelilingi besok bantu saya enggak. Semua yang tahu pokoknya ikut saja. Semua yang tahu bantu saja. Nggak ada istilahnya diperintah atau apa, nggak ada. Yang penting tahu, ikut saja. Semuanya. Warga pengen tahu lah istilahnya. Itu kan ada warung kopi itu ya. Nanti kan kalau malam habis sisaan pasti ngumpul-ngumpul di warung kopi itu. Nanti teman-teman itu kan pasti bilang, oh besok hari Senin itu tempatnya Bapak Suroso mau ambil padi. Ya, nanti teman-teman itu ngomongi teman-temannya lagi, tetangga-tetangganya lagi. Nanti kan tahu semua. Nanti kalau sudah tahu kan pasti pergi ke sawah. Nanti di sawah kan ngumpul lagi, Mas. Oh ini hari Senin di sini, besok hari Rabu di tempatnya Bapak siapa gitu kan. Pokoknya tahunya di situ, nggak usah ngasih informasi istilahnya pergi ke tempatnya si A, si B, besok tolong ini ya, bantu ini ya, nggak ada. Ya pesan pada ibu-ibu nanti kalau tidak bisa berangkat itu yang ngasih jajan, ngasih masakan, ngasih apa gitulah. Estri nggih semangat nggih, pokoknya ngranten gerakan apa nggih. Masake ngaten niku sing mboten saged masake numbaske jaminan ngaten. Nggih mendet pantun, nggih tanem, nggih mendet gandum, mendet lombok niku nggih gentosan ngaten. Ketoke niku nanti yang sak kula niki nggih nganu, nggih teng Saben, teng Tegil, ngaten teng Ratan, butuhe iki mboten sing bapake mboten saged nggih tiyang ibuke nggih nderek ngaten. Dan nggih mengke ndak nggih mbae napa mbake sing pun medal sekolah ndak nggih momong nderek tanggane ndak nggih sae ngoten. Padahal anteng ngrite. Dados mboten kaboten. Keuntungannya banyak, meringankan beban orang lain. Nek sedereke nggih ngrasake, lah nek sing tangga-tangga niku ndak nggih gentosan mungkin di niku digentosi tenaga niku ngoten. Ya mungkin ya nggak berjalan karena kebanyakan digotong royong tuh. Abot Pak, mesti ngangge duit danten niku mocoke sedaya. Ya tidak berjalan Pak. Mawi upah dan dari mana upah? Dari sini petani saja. Jual jagung 1 kilo hanya 3.000 kurang. Kalau rata-rata Pak di Dukuhan Sendang tidak ada. Ya ada nih niku wau tiyang sanes ngaten. Ngaten sing nggih mocoke ngaten niku nggih tiyang setunggal
Nek mbra-mbra nggih katake nggih niku gentosan ngoten. Ya wajib dimaklumi karena apa? Lain hari, lain waktu kan ada kegotong royongan lagi. Jadi bukan hanya sekali. Nggih niku wau disukani arta pocokan ngoten. Nggih, nek pun bolak-balik ngoten niku mboten saged nyenyangi ngoten. Kula pocoke ngoten. Jadi bejani kanca-kancane ngoten niku dipurugi. Saisene nggih dipangi tenggene RT mungkin ditari pura menyang tengratan mboten mboten pun gugur gunung nggih nggirake ngoten mawon. Dadine nggih niku macoke mboten gadah kanca. Mriki ucal pocokan nggih meranto. Menawi mboten tumut Dek gugur gunung, menika istilahipun menika nggih kedah dipun bahas ingkang setimpal kalian kerukunanipun menika kedah dipun damel proses mangke. Tapi menika dereng berlaku, tapi nggih sampun wonten angen-angen menawi tiyang ingkang bandel menika istilahipun nggih kedah dipun paringi hukuman lah istilahnya. Menurut saya rencana nggih, menurut saking wonten lapanan kemawon rencananipun. Nggih, istilahipun nggih menika dipun rencana badhe dipun musyawarah menawi ingkang bandel bar pisan mboten tumut menika nggih kedah dipun paringi menika tuntutan lah istilahnya dipun tuntut. Jadi yo apa sebabnya kok ora melu kan mesti ditakenaken pundasinipun apa repot apa kek gawean sing apa sing kok iso ora nganti melu kerjasama karo kancane. Adat dan pola pikir masyarakat Dukuh Sendang ini akan tetap bertahan dan lestari karena pertama selain dari mata pencaharian dalam sistem organik kemasyarakatannya sendiri mereka terjaga dalam arti mereka benar-benar ingin berorganisasi. Tujuan organisasi adalah mengumpulkan tetangga dan saudara sekitar untuk tetap mempunyai rasa kebersamaan. Itu yang jadi pokok tujuan daripada pertemuan-pertemuan yang ada di dukuh tersebut. Masyarakat mulai berpikir daripada nanti pada setiap iuran kita harus mencari uang untuk membayar, lebih baik kalau kita membuat suatu koperasi sehingga pada saat ada acara itu tidak perlu menarik lagi ke masyarakat. Nah, awalnya mereka membuat kas ya, yang pertama itu ada yang 10 ribuan, ada yang RT-nya itu dimulai masyarakat anggotanya itu untuk membayar 20.000. Nah, untuk tahap pertama memang mereka membayar lapanan, jadi pada saat selapan mereka membayar jasa plus pokok. Setelah terkumpul itu setiap anggota nanti diwajibkan kembali untuk meminjam. Jadi begitu seterusnya sehingga ada yang sampai punya modal ada yang 15 juta, 20 juta. Yang niku betul mengenal korupsi yang begini siji nek ngenane setunggal niku. Soalnya pun umumipun tiyang mriku Jawi ya Mas. Jawi niku rasa rumoso nek niku hak mboten tegesipun karam niku mboten pantun. Kalau mengenai kasus ini Pak, masalah korupsi itu ya. Kalau di desa itu kan bagaimana ya untuk istilahnya mendeteksi atau itu kayaknya tuh ini Pak. Jadi nggak bisa ini, nggak bisa istilahnya untuk menceritakan lah. Kalau misalnya ada korupsi apa yang dikorupsi itu kan ini Pak, nggak ada itu, nggak ada. Bisa itu kalau di desa lah Pak ya. Terkecuali kalau memang itu ada dana sekian M atau sekian juta. Nah, itu untuk ini satu kegiatan ini. Nah, terus ternyata tidak dilaksanakan itu warga bisa istilahnya nggak ada. Kalau uang RT itu begini Pak, itu kan ya Mas nggak bisa sama sekali untuk satu persatu itu istilahnya atau ketuanya ada korupsi nggak bisa kan masing-masing orang itu kan ini dia itu kan istilahnya mempunyai rasa mempunyai hak tersebut.
Jadi nggak bisa, jadi masing-masing orang itu tetap istilah barang itu dia itu tetap ini Pak, tetap ngawasi lah. Jadi nggak bisa tahu. Soalnya setiap satu lapan ketemu itu kan masalah perincian, masuk hubungannya menjadi sekian, terus ini bunga yang dipinjam untuk orang-orang ini sekian, itu sudah jelas gitu. Jadi nggak bisa istilahnya korupsi itu nggak bisa. Nah, itu kalau misalnya ada itu saya rasa jelas tidak ada. Menawi wonten misalnya tuntutanipun masyarakat mriki nggih kedahipun menika dipun jujuraken. Menika dipun tuntut lah istilahnya, menawi kecepeng kedahipun tuntut. Korupsi menika nggih menurut nggih saking merugikan masyarakat lah. Enggak pernah. Ya tapi kerja sama, kerjanya kan sama-sama. Ya gotong royong. Nggak pernah dengar, nggak pernah. Cara korupsi yang dikorupsi apa gitu, dananya kan pas-pasan dana itu. Di sini ya kerep tekor. Ya kalau warga Dukuh Sendang Mas ya, banyak lah yang merantau. Ada yang di Jakarta, Kalimantan, Malaysia, ada yang ke Timur Tengah. Banyak lah sini yang merantau itu. Yang sekarang ini tuh ada yang di Kanada, di Australia, banyak lah. Ya kalau misalnya dia selagi di perantauan ya mungkin mungkin dalam perantauan ya Pak. Itu kan pergaulannya kan bebas, di samping bebas itu dia kumpulnya bukan hanya 1-2 orang. Ya mungkin kalau sana, tapi kalau sudah balik di desa itu ya yang ngikutin yang menjadi pola dasar desa tetap dia itu mengikuti prosedur peraturan yang ada di desa. Yang ada di perantauan pun juga menaruh dana seperti inilah termasuk banyak dana-dana yang dari perantauan tapi ya dari anak desa sini gitu. Yang merantau itu mayoritas yang ada di sini yakin memang kepengen budaya yang kecil, termasuk budaya yang seperti ini, budaya nenek moyang kita yang membawa kita untuk untuk kemasyarakatan yang lebih menunjang. Ini memang jadi harapan orang tua, juga mengharapkan semua orang tua yang ada di sini. Yang saya harapkan itu generasi ini yang muda-muda ya Mas. Pokoknya menyontoh orang-orang yang di atasnya lah, orang-orang yang dulu lah. Pokoknya nggak meninggalkan atau mengurangi masalah gotong royong atau apa itu. Yang saya harapkan itu Mas, yang anak-anak muda sekarang itu semoga malah lebih bagus lah dari masa muda saya lah. Harapan sebagai orang tua yang mudah-mudahan Pak, yang mudah-mudahan ya walaupun dengan tidak secara tidak dengan diajari atau diperintah, ya mudah-mudahan para generasi atau anak-anak yang akan datang mudah-mudahan itu bisa meneruskan. Niat saya itu ya kalau orang yang sudah tua-tua itu sudah tidak ada ya maka dilanjutkan generasi penerus, generasi muda. Tapi ya tidak ada batasnya. Yes, lanjut. Insya Allah mungkin sakit langsung. Kalau Dukuh Sendang bukan lagi 1 jempol Pak, 2 jempol untuk Dukuh Sendang. Gugur gunung ini menggambarkan adanya kepedulian dengan sesama, melakukan kegiatan gotong royong di segala kegiatan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Dan ini bisa dijadikan contoh bagi adat istiadat ke depan.